Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Ramadan Araya Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ramadan Araya Kota Malang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ramadan Araya Kota Malang, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal ibadah kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahkan hadis ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-86 di jilid yang pertama. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86 bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Atau dalam riwayat yang lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man ghada ilal masjid." Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu.
Barang siapa yang pagi-pagi datang menuju masjid, seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Barang siapa yang di pagi hari dia datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan. Dia tidak memiliki tujuan apapun, dia tidak menginginkan apapun illa kecuali an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan-kebaikan, ingin menuntut ilmu. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu. Berarti di dalam hadis ini Bapak Ibu, yang Nabi sebut ada dua golongan manusia, yang belajar dan yang menyampaikan ilmu tersebut. Dua-duanya kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Dua-duanya mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala tersebut. Lebih dari itu lagi Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, tolong dibuka Sahih Muslim, nomor hadisnya 2322 dalam riwayat Muslim 2322 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, mungkin bisa pakai mic ini. Ya. 2322 bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Silakan bisa dibaca mulai dari awal hadis. Silakan dari Abu Hurairah. Tafadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Belum poinnya, lanjut. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Maka Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. lalu Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. poinnya, Siapa berusaha mencari ilmu, seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini. Ulang lagi. siapa berusaha mencari ilmu, Maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. semoga kita termasuk di dalamnya. Lanjutkan. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, Berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, untuk lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya secara sesama mereka. mereka mempelajari Al-Quran, isi Al-Quran mereka kaji, maka diturunkan kepada mereka ketenangan. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Lanjut. Dan diselubungi mereka dengan rahmat. Masya Allah, Allah turunkan rahmatnya. Belum kelar ini. Lanjut. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Para malaikat-malaikat rahmat turun mengitari, mengerumuni orang-orang yang sedang menuntut ilmu di masjid tersebut. Lanjut. Dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Setiap orang yang ada di masjid tersebut namanya disebut oleh Allah dengan bangga di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah keutamaan tersebut. Amin. Inilah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmunya di masjid, rumah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita selalu
yaitu mengisi waktu kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ilmu yang bagaimana Ustadz yang wajib untuk dipelajari? Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Loh, selain ilmu itu, maka hukumnya bukan fardu ain, tetapi hukumnya fardu kifayah. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, akuntansi, sosial, ekonomi, politik, kimia, fisika, ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain. Tidak semua orang Islam harus belajar kedokteran. Tidak semua orang Islam harus tahu ilmu tentang komputer, akuntansi, dan fisika. Tetapi semua orang Islam, setiap orang Islam harus tahu ilmu cara membaca Al-Quran, ilmu agama, ilmu din. Karena itu yang akan kita bawa mati. Karena malaikat nanti dikubur, dia tidak akan pernah bertanya tentang fisika, kimia, matematika, ilmu-ilmu duniawi. Tidak. Yang akan ditanya oleh mungkar dan nakir adalah marabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita menuntut ilmu agama wajib, fardunya fardu ain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini semestinya kajian kita adalah Sabtu yang kedua pagi, Sabtu pekan yang kedua. Tapi karena kami uzur, alhamdulillah kami sampaikan jazakumullah khair kepada segenap panitia, pengurus majelis taklim, dan juga takmir Masjid Ramadan Araya Kota Malang yang telah memberikan waktu kepada kami. Khusus bulan ini dimajukan di Sabtu pekan yang pertama, di mana kita sedang berada di dalamnya, Sabtu pekan pertama. Untuk berikutnya, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita berada di Sabtu pekan yang kedua pagi. Dengan topik atau materi kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, kitab yang berisi tentang ensiklopedi hari kiamat. Bisa dibawa kemari kitabnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jazakallah khair. Adapun kitab yang menjadi atau buku yang menjadi panduan modul kita setiap Sabtu pekan kedua di Masjid Ramadan Araya Kota Malang adalah kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, yang sudah diterjemahkan dengan terjemahan bebas, yaitu ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih,
yang dicetak oleh Pustaka Ibnu Katsir. Inilah buku panduannya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih belum memasuki isi buku ini. Pagi hari ini kita masih muqaddimahnya, kata pengantarnya dulu, seputar tentang hari kiamat. Jadi sebelum kita berbicara satu persatu tentang tanda-tanda kiamat, karena luar biasa buku ini adalah buku disertasi Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala dengan predikat cum laude, ya, cum laude. Jadi luar biasa karena rinci sekali tanda-tanda kiamat besar itu apa saja, tanda-tanda kiamat kecil itu apa saja, terus nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran itu lebih dari 20 nama Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya artinya hari kiamat, semua rinci dengan dalil-dalil, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masih muqaddimah dulu, kata pengantarnya dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, sehingga kita mampu mempelajari ilmu ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 5 hal yang akan kami sampaikan sebagai kata pengantar. Ada 5 poin yang akan kami sampaikan sebagai muqaddimah, kata pengantar. Yang pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang hari kiamat, itu artinya kita sedang berbicara tentang rukun iman. Dan ketika kita berbicara tentang rukun iman, maka tentunya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat masuk dalam jajaran rukun iman yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Rukun iman yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Berarti rukun iman tentang hari kiamat adalah rukun iman yang ke-5. Ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mana dalilnya? Coba dibuka dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya nomor 1 dicetak terjemahan, cetakan terjemahan. Awal-awal Sahih Muslim nomornya 1. Nah, kalau nomor aslinya adalah nomor 8 ini. Silakan, bisa dibaca, silakan. Dari awal. Ya, dari awal. Sahih Muslim nomor 1. Kalau nomor aslinya nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Silakan. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu, ia berkata, orang yang mula-mula bicara di Basra menentang adanya qadar ialah Ma'bad bin Al-Juhani. Maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman Al-Hamairi sama-sama pergi haji atau umroh. Terus Kami berdua sepakat, jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. stop. Langsung dicari di bagian tengah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kemudian dilanjutkan. Ya. Kemudian dilanjutkan, ayahku Umar bin Khattab Ya. menceritakan kepadaku sebagai berikut. Silakan. Pada suatu hari, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih Terus. dan berambut sangat hitam. Nah, jadi ketika para sahabat lagi duduk-duduk dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Tiba-tiba datang sosok seorang laki-laki memakai baju sangat putih, rambutnya pun hitam legam dan tidak ada tanda-tanda orang itu dari bepergian. Biasanya Bapak Ibu, biasanya orang itu kalau dari bepergian itu kan biasanya bajunya mungkin berdebu, rambutnya kusut masai, ya artinya bekas tanda dari bepergian itu terlihat. Ini nggak ada. Nggak ada. Dan tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenali laki-laki ini. Nggak ada satupun di antaranya. Ya memang karena ini malaikat. Makanya Bapak Ibu nanti kita akan sedikit singgung apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Silakan lanjut. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lanjut. Dia langsung duduk dekat Nabi SAW. Ketika dia duduk, langsung dia duduk mendekati Nabi. Bagaimana lututnya? Silakan. Lalu disandarkannya lututnya ke lutut Nabi. Lutut ketemu lutut. Bayangkan. Lutut dia ditempelkan ke lututnya Rasul. Lalu kedua tangannya. Dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Lah tangannya diletakkan ke paha Nabi. Berarti wajah ketemu wajah ini. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW. Akhbirni anil Islam. Silakan. Dia berujar. Iya. Ya Muhammad. Stop. Dari sini sudah curiga para sahabat. Karena semua para sahabat kalau manggil Nabi. Ya Rasulullah. Ini tidak. Ya Muhammad. Namanya dipanggil. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Lanjut, silakan. Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Lanjut. Jawab Nabi SAW. Apa Islam itu? Islam ialah 1. Mengakui tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Baik. Nomor 2. Nomor 2, mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa Ramadan. Yang terakhir 5. Dan haji ke Baitullah. Baik, lanjut. Jika engkau sanggup melaksanakannya, teruskan. Engkau benar. Orang ini menjawab, sodakta, engkau benar. Sahabat tambah bingung lagi. Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Setelah dijawab oleh Nabi rukun Islam itu nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Dia berkata, engkau benar. Sahabat bingung. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Lalu dia tanya yang kedua. Akhbirni anil iman. Silakan. Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Heran. Terus. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Terus. Kemudian orang itu berkata pula. Yang kedua. Terangkanlah kepadaku tentang iman. Ya ini poinnya. Beritahukan kepadaku tentang iman. Lanjut. Jawab Nabi SAW. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tafadhal. Iman ialah iman dengan Allah. Terus. Iman dengan para malaikatnya. Lanjut. Iman dengan kitab-kitabnya. Lanjut. Iman dengan para rasulnya. Terus. Iman dengan qadar baik maupun buruk. Baik, terus. Kata orang itu, belum. Engkau benar. Itu terlewat ada 1. Iman kepada hari akhir. Lalu yang ke-6, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Taib, terjemahannya terlewat. Teruskan aja. Tidak ada. Terakhir 5 tok. Terus. Kemudian dia berkata pula, ya. Terangkanlah kepadaku tentang... Stop. Orang itu menjawab, engkau benar, sodakta. Dia membenarkan lagi. Lalu yang ketiga orang ini bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Lanjut. Terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Terus. Jawab Nabi SAW. Apa itu ihsan? Ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihatnya, terus sesungguhnya dia melihatmu. Lanjut. Katanya pula, terangkanlah kepadaku tentang kiamat. Stop. Kata Nabi SAW, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kita tidak bisa melihat Allah, karena mustahil di dunia bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hatimu Allah melihat dirimu. Tanamkan dalam hatimu, itu yang namanya ihsan.
Lalu orang ini bertanya untuk yang terakhir, pertanyaan keempat. Akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Lanjut. Jawab Nabi SAW, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Lihat, perhatikan, nanti ini kita ulang lagi ini. Yang bagian kalimat terakhir ini. Ulang lagi Pak Didi. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Ketika orang ini berkata kepada Nabi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, maka Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi menjawab, nggak tahu. Orang ini, yaitu malaikat itu bertanya juga tidak tahu. Dia tanya kepada Nabi karena dia tidak tahu. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu. Berarti urusan ini yang tahu hanya Allah. Lanjut, teruskan. Katanya, terangkanlah kepadaku tanda-tandanya. Kata orang ini, ya sudah, kalau kau tidak tahu kapan kiamat itu, beritahukan kepadaku kapan, tanda-tanda kiamat. Tandanya apa kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Jawab Nabi SAW. Satu. Apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan majikannya. Stop. Apabila budak wanita melahirkan majikan. Kata para alim ulama, ini nanti kita bahas, tapi bukan hari ini. Kalau pertemuan berikutnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan atau tuan, maksudnya ada dua maknanya. Makna yang pertama, banyaknya peperangan sehingga wanita dijadikan sebagai tawanan. Lalu kemudian karena dijadikan tawanan, maka wanita itu diperbudak, maaf, lalu dizinai sampai hamil. Maka anaknya statusnya bukan budak, statusnya tuan. Jadi budak itu kalau dijima, dizinai sampai hamil lalu melahirkan anak, anaknya statusnya bukan budak tapi tuan. Itu maksudnya banyaknya peperangan. Karena kalau peperangan itu kan terjadi rampasan perang. Lah dia merampas atau mengambil wanita-wanita untuk diperbudak. Nah, negeri kita tidak ada perbudakan. Karena negeri kita tidak ada peperangan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini makna pertama. Tapi saya pribadi lebih condong pendapat ulama yang nomor dua. Yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan adalah munculnya anak-anak durhaka, anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuan, sedangkan ibunya dijadikan budak. Saya lebih condong makna yang kedua ini. Munculnya anak-anak yang durhaka, sehingga dia memposisikan dirinya seperti tuan, raja, seperti pemimpin atau pembesar. Sedangkan orang tuanya dijadikan layaknya seperti budak. Loh, yang kayak begini banyak. Contohnya Ustadz, banyak ya. Anak-anak durhaka banyak. Di antaranya adalah seorang anak yang menyuruh orang tuanya untuk mencucikan pakaiannya. Bu, ngapain bu? Cuci-cuci nak. Teteh bu, kelambiku bu. Ya, anak-anak yang suka memotong omongan orang tua, wong dia seperti layaknya tuan. Orang tuanya aja kalau ngomong sama anaknya dihati-hati. Nah, mama usul ya, mama ini dulu itu kan tidak sekolah seperti kamu. Mama tidak ngerti, mama ini orang bodoh nak. Cuman mama ini ngomong ya, kamu ganti kalau bu mama sebentar mah, orang belum kelar sudah dipotong. Sebentar, cara berpikirnya mama ini zaman dulu mah. Iki zaman saya iki gak iso mah cara berpikirnya. Mestinya seorang anak, dengarkan. Begitu diam, minta izin Maya, mama sudah selesai bicaranya. Kalau mama selesai, boleh ndak ma aku ngomong? Itu yang benar. Ini papanya baru ngomong. Ya, nek kalau menurut papa itu kamu sebaiknya nanti kalau kuliah papa gak iso pak. Iki kuliah itu tergantung hati saya pak. Kalau ndak cocok, dengarkan dulu. Belum lagi seorang anak yang tega menuntut orang tuanya. Ada enggak anak-anak zaman sekarang, muncul enggak di layar kaca kita, anak-anak yang tega menuntut orang tuanya di meja hijau pengadilan gara-gara masalah waris? Ada?
Ada nggak di layar kaca kita anak-anak yang tega membunuh orang tuanya lantaran masalah sepele, masalah uang jajan? Bahkan saya pernah melihat itu ada seorang anak yang tidak diberi uang jajan, rumahnya dibakar, ibunya meninggal. Bayangkan. Yang kayak begini banyak anak-anak yang durhaka, jadi memposisikan diri layaknya dia sebagai tuan. Belum lagi yang lain, contoh-contoh yang lain, suka menghina masakan orang tua. Bu, masak apa bu? Ibu ndak masak nak, ibu ndak enak badan. Itu ada sisa makanan kemarin, kalau kamu mau. Apa bu? Ya itu ada rawon. Ya Allah bu, rawon lagi, rawon lagi. Kemarin ketemu rawon, sekarang ketemu rawon. Rawonnya lihat aku bosen bu. Dia enggak tahu rawon itu kalau tambah nginep. Dia enggak tahu. Wajar ya, enggak bisa masak ya. Itu memang kamu yang masak, bukan orang tuamu. Ya, orang tua yang pernah melahirkan dirimu, yang kau keluar dari rahimnya. Seperti itu. Maka hati-hati. Bahkan banyak anak laki-laki yang dia lebih peduli kepada istrinya daripada papa mamanya. Padahal baktinya anak laki-laki kepada papa mamanya muabad, abadi, nggak putus. Kalau ibu-ibu baktinya kepada papa mamanya bukan abadi, muakkad sampai di meja nikah. Ketika seorang suami mengucapkan qabiltu, nikah, saya terima nikahnya, selesai kewajiban Anda. Anda wajib surga Anda ada di suami, bukan papa mama. Tapi surganya laki-laki, saya dan bapak-bapak ada pada ayah ibunya. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, anta wa maluka milku abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga kalau orang tuanya mengambil harta anak laki-lakinya, gak berhak anak laki-laki berkata, kenapa kau ambil hartaku papa? Nggak. Bahkan ayah kalau utang sama anak laki-lakinya itu tidak dihukumi utang, karena harta anak milik orang tua. Ibu sakit nak, ibu antarkan, padahal suami sudah janjian sama istrinya, sama anaknya. Ayo kita berlibur ya, nanti kita ya, sudah direncanakan ini, tiket semua sudah deal, clear, sudah. Orang tua sakit, nak kau nendak males nak, tolong antarkan mama nak. Oh iya, sekarang sabar ya, sabar. Rekreasi kita cancel, bisa kapanpun. Ini mama sakit. Mestinya gitu. Ini ndak. Bu iku katanya budal ibu yang ngono, loro-loron pisan. Ya, gitu. Mbok loro iku ngomong ngono, mbok wingi-wingi lapo saiki. Astagfirullah. Salah bojo. Dia suka ngajak ngelencer istrinya ke sana, ke Eropa, ke Turki, ke mana-mana. Orang tuanya, nak, kau nek duwe rezeki nak, mama pingin umroh nak. Itu rezeki no enak ya. Ya Allah sampai ngemis. Tapi dia apa jawabannya? Ya apa bu ya, iki pandemi iki sana keuangan iki anu. Tapi sama istrinya selfie ke Turki, selfie ke Palestina, selfie ke Mesir, Dubai, Abu Dhabi. Keliling dia sama istrinya. Tapi orang tuanya untuk pengen ke Mekah Madinah, alasannya banyak. Suami-suami yang lebih peduli sama istrinya, dia bakhil, kikir dengan orang tuanya. Ya ini tanda-tanda kiamat, nanti kita bahas. Ya, terus yang nomor 2, silakan. Dan apabila orang-orang dusun yang melarat telah bermewah-mewah di gedung-gedung nang indah. Nah, ciri-ciri tanda-tanda kiamat kata Nabi yang nomor 2, yang terakhir ini penutup, kata Nabi adalah orang-orang miskin yang tidak berpakaian, ya. Terus kemudian yang dia telanjang kaki, ya, tidak memakai alas kaki, tetapi berlomba-lomba mendirikan bangunan mewah. Alias kalau bahasa kita OKB. Apa OKB? Orang kaya baru. Padahal dia tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan, punya perusahaan di mana-mana, karyawannya ribuan, lulusan SD, tapi kaya raya, berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi, punya villa, punya ini, punya perusahaan, padahal nggak sekolah, mengembangkan usaha. Kalau sudah kayak begini banyak, sudah berarti dekat kiamatnya. Dan ternyata ya kalau kita lihat di negeri kita, Masya Allah, ibu-ibu pernah dengar kemarin beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu lah, ada salah satu desa di negeri kita, itu sak kampung punya beli mobil semua.
Ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan rezeki yang datang yaitu tidak disangka-sangka. Oh, tiap rumah punya mobil. Ya, lalu kemudian mendirikan bangunan-bangunan dan seterusnya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kembali ke materi kita, berarti berbicara tentang hari kiamat, kita sedang berbicara rukun iman yang nomor 5. Pak, Bu, maaf. Dari yang dibaca oleh Pak Didik tadi, Sahih Muslim tadi. Perhatikan baik-baik. Malaikat, terus, masih ada itu, dikit. Lanjutannya, ayo. Kata ayahku, Ya. kemudian orang itu berlalu. Orang itu pergi, laki-laki itu pergi. Setelah itu, Tetapi tidak berapa lama di antaranya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya silakan. tahukah engkau siapakah gerangan yang bertanya itu? Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa tadi yang bertanya? Tahukah kalian siapa orang tadi? Lanjut. Jawabku, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Teruskan. Sabda Rasulullah SAW, Ya. dia adalah Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Lanjut. Dia datang kepadamu mengajarkan agamamu. Terus. Sudah. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama. Maka kata para alim ulama, pelajaran dari hadis ini banyak sekali. Salah satunya. Perhatikan baik-baik ini. Malaikat itu bisa berubah bentuk menjadi manusia dan selalu laki-laki. Selalu laki-laki. Malaikat tidak pernah berubah bentuk menjadi wujud manusia perempuan. Nggak pernah. Selalu laki-laki. Contoh, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberi kabar bahwasanya Sarah akan hamil. Sampai Sarah teriak karena dia sudah tua renta. Mana mungkin orang tua bisa mengandung. Itu kan tamunya datang. Lalu disuguhi makanan tidak mau makan. Disuguhi minuman tidak mau minum. Kan ceritanya begitu dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Ibrahim ketakutan. Siapa mereka ini? Lalu dia berkata, sesaat lagi istrimu Sarah akan mengandung. Teriak Sarah dalam kamar. Ya, mana mungkin? Apa katanya dua orang tamu ini? Kalau Allah sudah berkehendak selesai. Kun fayakun. Maka ternyata benar. Sarah hamil dan melahirkan Ishak. Kalau Ismail dari Hajar. Yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, selalu laki-laki. Malaikat itu kalau berubah wujud, selalu laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Ini yang pertama ini. Yang kedua, pelajarannya, lihat tadi Bu. Awalnya bertanya tentang apa tadi? Islam, terus iman, terus ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau orangnya Muslim, mukmin, muhsin. Islam, iman, ihsan. Orangnya Muslim, mukmin, muhsin. Berarti level tinggi itu muhsin, Ustaz. Iya, level paling tinggi. Turun ke bawah mukmin, turun ke bawah muslim. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menekankan ini? Saya ulang-ulang, kenapa? Agar kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan saudara kita. Kenapa? Karena kelompok yang suka mengkafirkan saudara kita adalah kelompok Khawarij. Orang Khawarij ini Bu, kelompok Khawarij itu mereka bermudah-mudahan, yaitu mengkafirkan saudara-saudara kita yang muslim. Kan begini, mereka itu salah dalam memahami ayat. Contohnya begini. Disebutkan, sayang ini kitabnya tidak saya bawa karena memang bukan materinya ya. Ini materi-materi nanti kajian pertemuan berikutnya. Nabi itu pernah bilang begini, tidaklah disebut orang mukmin, lihat, tidaklah disebut orang mukmin pada saat itu dia melakukan mencuri atau berzina. Karena apa? Karena orang mencuri, bukan orang iman. Masa orang beriman mencuri? Masa orang beriman itu berzina? Masa orang beriman itu melakukan perbuatan maksiat? Maka orang kelompok Khawarij berkata, lu berarti kalau bukan mukmin, lawan katanya mukmin, itu kan kafir, berarti kafir. Makanya jangan heran orang-orang kelompok Khawarij itu sering kali mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang yang berzina, kafir. Mencuri, kafir. Semua dosa-dosa besar pelakunya dikafirkan. Sehingga mereka bermudah-mudahan menghalalkan darah sama kaum muslimin. Ngebom sana, ngebom sini. Ya,
yaitu membuat kekacauan di sana seperti yang terjadi di negeri kita, mengatasnamakan Islam, sedangkan Islam tidak pernah mengajarkan ajaran jihad model seperti ini, nggak ada. Ya, baik. Lihat terus yang benar bagaimana Ustadz? Ya, kalau orang itu tidak disebut beriman, mencuri, orang beriman kok mencuri. Lihat terus apa Ustadz? Turun ke bawah, Muslim. Jadi Bu, kalau ada orang, ya, ada orang itu dia berzina, dia misalnya minum khamr, dia makan riba, maka apakah dia orang beriman? Bukan orang beriman. Lihat terus kafir Ustadz? Bukan. Tanya, orang itu masih sholat? Sholat ya Ustadz? Sholat. Mencuri tapi sholat. Sholat ya mencuri. Sholat tapi ya berzina Ustadz. Maka dia Muslim. Karena masih sholat. Ternyata dia tidak sholat. Bahkan mengingkari kewajiban sholat. Ya turun derajatnya. Kafir. Keluar dari Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi makanya dibuat level Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin ini tingkatan paling tinggi. Ya. Orang kalau sudah levelnya muhsin, Bu, muhsin. Apa tadi muhsin tadi? Ihsan tadi apa? Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, karena mustahil bisa melihat Allah di dunia, maka tanamkan dalam hati Allah melihat kita. Orang kalau sudah levelnya muhsin, maka dia tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa. Contohnya korupsi. Berarti Ustadz kalau gitu Ustadz, koruptor itu bukan muhsin. Bukan. Karena pada saat dia mengambil uang rakyat, itu dia tidak menanamkan Allah lihat dia. Allah tidak hadir dalam hidupnya. Kalau orang itu meyakini Allah, semua yang dia lakukan itu ditanamkan dalam hatinya, Allah melihat saya, Allah memantau saya, nggak mungkin dia melakukan dosa. Nggak mungkin. Kenapa kok dia melakukan dosa? Karena dia tidak menanamkan Allah dekat dengan dirinya, dan dia tidak merasa, tidak ditanamkan dalam hatinya Allah melihat dirinya. Berarti derajatnya turun mukmin. Loh, mukmin kok berzina Ustadz? Turun Muslim. Cek dulu sholat. Ya sholat Ustadz, Muslim berarti, bukan mukmin. Berarti kalau begitu kesimpulannya, Muslim belum tentu mukmin. Mukmin pasti Muslim. Islam belum tentu iman. Iman pasti Islam. Orang yang Islam Muslim belum tentu orang mukmin, tapi orang mukmin pasti Islam. Dalil, buka surat nomor 49, Pak Didi. Al-Qur'annya dibuka. Buka surat nomor 49, surat 49. 49 itu surat apa? Al-Hujurat. Ayatnya ayat 15. Oh, ayatnya ayat 14, mohon maaf. Al-Hujurat ayatnya ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. 49 ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, belum, kalian belum beriman. silakan. Orang-orang Arab Badui itu berkata, Apa kata orang Arab Badui? kami telah beriman. Kami telah beriman. Apa tegurannya dari Allah? Katakanlah Muhammad, Katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang Arab Badui itu. Silakan. kamu belum beriman. Kamu belum beriman, tetapi Tapi katakanlah kami telah tunduk. ya itu Islam. Kamu itu belum beriman, tapi kamu masih Islam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Iman itu belum masuk dalam hatimu. Kau masih beragama Islam, belum mukmin. Karena iman itu belum masuk dalam hatimu. Makanya Islam belum tentu iman. Tetapi orang yang beriman pasti Islam. Bisa dipahami sampai di sini? Dalilnya ini Al-Hujurat ayat 14. Lanjut teruskan. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Ya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. sungguh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, yang nomor 2 sekarang yang akan kami sampaikan dari muqaddimah ini. Nomor 2. Bapak Ibu sekalian,
rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hari kiamat berarti kita sedang berbicara tentang perkara gaib. Ini harus difahami dulu ini. Ini kata pengantarnya ini. Saya ulang. Berbicara tentang hari kiamat berarti kita sedang berbicara tentang perkara-perkara gaib. Perkara yang tidak bisa dilihat oleh alat indera, tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa disentuh oleh logika. Gaib soalnya. Tetapi pendekatannya adalah dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Tugas kita itu. Karena ini perkara gaib soalnya. Berita-berita Nabi yang akan terjadi di akhir zaman. Contohnya, Nabi memberitakan tentang nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir zaman akan keluar Dajjal, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, akan keluar Imam Mahdi. Kayak apa ini? Wallahu alam. Ini perkara gaib. Apalagi Nabi menceritakan tentang surga, neraka, azab neraka, nikmat surga, tentang telaga Al-Kautsar, tentang Sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Belum lagi cerita tentang syafaat, tentang timbangan, mizan yang dipakai nanti untuk menimbang daripada amal perbuatan manusia. Ini semua perkara gaib, sulit dilihat oleh indera, disentuh oleh logika, dijangkau oleh nalar. Sulit. Pendekatan kita sami'na wa ata'na. Itu pendekatannya. Ya. Itu berita-berita yang akan datang, apalagi berita yang masa lampau. Sebelumnya Isra Mi'raj, Bayangkan Isra Mi'raj dari Mekah Masjidil Haram, Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Ya, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Malam berangkat, malam itu juga sudah sampai di Mekah. Makanya Abu Jahal, tokoh pentolan kafir Quraisy Mekah, itu mereka dia dengan kaumnya memegang kepala. Ya. Tanda seperti orang keheranan. Kau malam ini berangkat dari Mekah ke Palestina. Nabi nggak ngomong dulu, nggak cerita ke langit ke-7. Dari Mekah ke Palestina dulu. Dia sudah nggak percaya. Sampai-sampai kemudian dia mendatangkan seluruh pemuka-pemuka Quraisy, yaitu Abu Jahal berkata, maukah ceritamu ini kau sampaikan kepada mereka, orang-orang Quraisy? Apa kau mau? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Dikumpulkan, niatnya untuk mengejek. Lalu kemudian ceritakan Muhammad, cerita Nabi. Malam itu aku berangkat dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian setelah itu aku balik lagi dan seterusnya. Diceritakan oleh Nabi. Lalu ternyata mereka sudah ada yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Mereka sudah ada yang pernah pergi ke sana. Ngetes Nabi. Kalau kau memang sudah ke sana, maka sebutkan bagaimana ciri-cirinya. Bagaimana tiangnya, bagaimana kubahnya, bagaimana bangunannya, lantainya, semuanya. Seperti yang kami lihat, sebutkan. Disebutkan sama Nabi. Lantainya, tiangnya, atapnya, kubahnya, semuanya. Apa kata mereka? Satu pun tidak ada yang salah. Benar ini. Satu pun. Tapi maklum, wajar. Namanya orang kafir, hidayah tidak masuk. Tetap mengatakan penyair gila. Padahal benar loh ini. Sudah benar ini. Wajar orang kafir. Beda sama Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar cerita Isra Mi'raj, apa kata Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Makanya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang mempercayai. Mempercayai apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq. Karena percaya. Meskipun tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi pendekatannya dengan iman. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi itu berdusta atas nama Allah. Nggak mungkin Nabi itu mengada-ngada, Nabi itu ngarang. Nggak mungkin. Setiap yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Maka tugas kita sami'na wa ata'na. Nggak mungkin ngarang Nabi. Ini harus ditanamkan betul ini. Karena yang nanti kita akan bahas ini semuanya gaib semua. Perkara-perkara gaib. Lah pendekatannya pendekatan iman.
Mana dalilnya? Ayo dikasih dalil, beberapa dalil untuk memperkuat. Tolong dibuka surat 69, surat nomor 69 Al-Haqqah. Surat 69 Al-Haqqah, ayatnya 44. Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Al-Haqqah 44 sampai 46. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Seandainya dia, yaitu Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Andai kata Nabi itu beropini, ngarang cerita, mengada-ngada. Andai kata Muhammad itu mengada-ngada, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Akan kami potong urat tali jantungnya. Berarti ayat ini menegaskan gak mungkin bojo Rasulullah, gak mungkin. Silakan ucapan manusia di muka bumi ini Anda tolak, silakan. Satu orang di muka bumi ini yang ucapannya tidak boleh Anda tolak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Gak mungkin ngarang. Ini yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tolong dibuka dalam Al-Quran, suratnya nomor 72, Al-Jin, surat 72, Al-Jin. Surat 72 itu ya betul, Al-Jin, ayatnya 26 dan 27. Allah Ta'ala berfirman, silakan. 26, 27. Ya. Dia adalah Allah. Terus yang mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib. Lanjut. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, Allah tidak mungkin memperlihatkan perkara-perkara gaib tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur. Nggak mungkin. Nabi mengetahui tentang azab kubur. Nabi tahu tentang yaitu surga neraka. Kecuali semua itu info dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mungkin memberitahukan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Siapa Rasul yang dimaksud dalam ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, mohon maaf saya tambahkan ya, mohon maaf, di dalam Al-Quran Allah itu kalau menyebut nama Nabi kita itu gak pernah Muhammad, gak pernah. Allah itu gak pernah memanggil nama Nabi kita itu dengan ya Muhammad, gak pernah. Allah itu kalau memanggil nama Nabi kita selalu dipanggil dengan nama gelar. Nama gelar. Beda sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya. Contoh, ya Isa bin Maryam, hai Isa ibnu Maryam. Ya Dawud, ya Sulaiman, Yusuf, Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa. Selalu dipanggil namanya. Tapi kalau nabi kita nggak ada dalam Al-Quran. Ya Muhammad, nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, hai nabi, hai rasul. Keren nabi kita ini. Nggak pernah dipanggil ya Muhammad, nggak ada. Luar biasa nabi kita ini. Dipanggil oleh Allah dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi, hai nabi, ya ayyuhar rasul, hai rasul. Ustadz ada Ustadz nama Muhammad dalam Quran, betul, tapi mesti dikasih gelar. Contoh surat nomor 48 ayat 29. Memang betul disebut Muhammad, tapi di belakangnya ada itu gelarnya, selalu dikasih gelar. Surat 48 ayat 29.
Ayo kita dengarkan. Surat 48 ayat 29. Allah Ta'ala berfirman. Tuh jelas. Nggak mungkin Muhammad gitu aja. Mesti dikasih gelar. Muhammadur Rasulullah. Tuh. Muhammad itu utusan Allah. Luar biasa Nabi kita ini. Dipuji habis-habisan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik kita lanjutkan. Makanya tadi Pak Didi baca surat Al-Jin tadi, surat Al-Jin, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, itu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ibu-ibu pernah nggak dengar ayat begini bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi 'alan nabi 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang dimaksud Nabi di sini? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mengucapkan sholawat untuk Nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu gelar. Ya. Baik, jadi Allah bersolawat loh kepada Nabi Muhammad. Seluruh malaikat bersolawat loh kepada Nabi Muhammad. Lah kita disuruh, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah solawat dan salam untuk Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak baca solawat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu poin kedua. Poin ketiga. Poin ketiga. Ya, poin ketiga. Yaitu dalam muqaddimah ini ya, muqaddimah. Pak, Bu, maaf. Hanya Allah saja yang tahu kiamat ini. Hanya Allah saja kapan kiamat ini terjadi. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat ini terjadi. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalil. Quran, suratnya nomor 79. Surat 79. Ayatnya 42, surat 79 itu An-Nazi'at. An-Nazi'at ayatnya 42 sampai 44. 42 sampai 44. Allah Ta'ala berfirman. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika. Silakan. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, yaitu kepadamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hari kebangkitan. Nah, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Lanjut. Kapankah terjadinya? Kapan kiamat itu terjadi? Lanjut, katanya Allah Azza wa Jalla. Siapakah kamu? Siapakah kamu Muhammad yang berani menyebutkan yaitu waktunya? Lanjut. Maka dapat menyebutkan waktunya. Teruskan. Kepada Rabb mula dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Hanya Allah yang tahu. Sampai-sampai Allah mengatakan, siapa kamu Muhammad yang dapat memastikan kapan waktunya? Yang tahu cuman Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat tidak hadis yang tadi? Yang orang laki-laki yang menemui Nabi tadi, yang rambutnya hitam legam, pakaiannya putih, malaikat Jibril tadi itu. Apa katanya Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril tadi, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Berarti Nabi nggak paham, nggak tahu. Malaikat Jibril pun juga tidak tahu, padahal ini makhluk gaib ini. Ya. Seperti itu. Malaikat terbesar yang Allah ciptakan ya cuma Jibril, Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, sayang kitabnya tidak saya bawa, Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari itu disebutkan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Satu sayapnya apabila dikepakkan, dikembangkan, satu sayap, jangan 600, satu sayap kalau dibuka langit dan bumi penuh dengan sayapnya. Satu. Ini jumlahnya 600. Malaikat besar yang pernah Allah ciptakan. Jibril. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita yang tahu hari kiamat. Loh, anehnya Bapak Ibu sekalian, anehnya ini, anehnya. Ternyata masih banyak orang yang mereka itu sok tahu perkara gaib, sok tahu.
Bahkan tidak sedikit para dai, para ustadz. Mohon maaf saya tidak sebut nama. Di beberapa media sosial ada seorang ustadz yang sudah mulai menerka-nerka kapan kiamat. Dibagi-bagi. Umurnya dunia ini Bapak Ibu sekalian, umurnya dunia ini adalah yaitu sampai berapa gitu ya. Lah sekarang kita sudah berapa di tahun berapa, tinggal berapa, ini fasenya masuk. Maka yang seperti ini terlalu terlalu berani menyebutkan perkara-perkara gaib. Nabi itu loh enggak tahu. Nabi loh enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu. Makanya ini berlebihan. Orang yang sok tahu perkara gaib, maka jangan didengarkan. Karena apa? Karena jelas hari kiamat yang tahu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasannya Nabi hanya menyebutkan tanda-tandanya saja. Contoh. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Hari Jumat. Lah Jumatnya itu Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kejadiannya hari Jumat. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadisnya yang sahih riwayat Abu Dawud, burung, binatang melata tidak mau mengeluarkan suaranya di hari Jumat pagi sebelum subuh. Karena mereka takut kalau hari itu hari kiamat. Jadi mereka tidak mau mengeluarkan suaranya Jumat pagi. Itu mereka nggak mau keluar suaranya. Karena apa? Karena khawatir hari itu hari kiamat. Sampai kata Nabi kalau mereka sudah melihat matahari itu terbit, barulah mereka berani mengeluarkan suaranya. Karena mereka yakin Jumat itu tidak terjadi kiamat. Berarti kalau begitu Ustadz, kejadiannya nanti kiamat ini hari Jumat di saat manusia lalai, terlelap dengan tidurnya. Bahkan hewan aja ketakutan mengeluarkan suaranya. Benar. Iya. Lah Jumatnya Jumat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hewan aja takut. Hewan takut. Lah ini tidak. Ada hamba-hamba Allah yang malam Jumat dini hari keluar dari diskotik. Mendemen Sambil mabuk. Malam Jumat di warkop melean. Ya, binatang hewan takut kalau hari itu kiamat, ini malah melakukan maksiat. Ya. nonton bola. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita, maka munculkan ketakutan kepada kita bahwasanya kiamat ini pasti terjadi. Jadi pengetahuannya yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Apalagi maaf, sampai-sampai pernah terjadi di negeri kita ada berita kiamat lokal. Waktu itu di mana itu? Kediri atau mana? Katanya seluruh orang itu pada pindah semua. Yang katanya, masa ada kiamat lokal? Kiamat itu ya semua kejadian, habis semuanya. Ada lagi sampai difilmkan. Kiamat itu terjadi pada bulan 12, tanggal 12, bulan 12, 2000. Ada nggak film 2012? Pernah lihat ibu-ibu? Enggak. Ya, enggak pernah ya? Coba perhatikan film itu. Ada yang janggal kan? Apa yang janggal? Jadi memang betul 2012 film itu seperti kiamat. Hancur semuanya. Satu yang tidak hancur, gereja. What's happened? Ada apa dengan film ini? Semuanya hancur, gedung-gedung di film itu hancur semua. Laut naik ke atas, semuanya sudah hancur, semuanya berjatuhan. Gereja tok enggak. Ada apa sebenarnya dengan film ini sebenarnya? Ayo. Nah ya, jadi ada misi. Nggak bener ini. Sampai sekarang alhamdulillah ternyata tidak terbukti. Tanggal 4 Juni 2022 masih belum terjadi kiamat. Berarti film itu pupus sudah. Iya, katanya kiamat itu tanggal sekian. Ini mengada-ngada, nggak usah ya, nggak usah. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini seringkali memakai ilmunya ilmu gaduk, ya, ilmu cocokologi. Apa cocokologi? Ya, ilmu mencocok-cocokkan. Ya, nanti begini, Mekah sekarang musim salju.
Ya, Mekah sekarang turun salju. Di Mekah belalang itu pada itu dikait-kaitkan sama hadis. Ya, dicomot sana, comot sini. Sebentar lagi akan kiamat. Ini nanti ada ustadz yang kayak begini ini. Terlalu berlebihan. Memangnya siapa Anda? Rasul. Anda Rasul. Ya bukan ustadz. Rasul aja nggak tahu. Ya, jadi tolong jangan mengada-ngada. Ya, jangan ngarang. Karena tidak Rasul aja beropini, urat tali jantungnya akan dipotong. Maka jadi ustadz jangan suka beropini. Kalau ditanya jamaah, ustadz bagaimana ini hukumnya? Kalau menurut saya, opini berarti menurut saya. Nggak boleh. Dia harus jawab menurut qala Allah wa qala Rasul. Sehingga belajarnya betul-betul ori, dikembalikan kepada sumbernya yang asli. Bukan opini masuk ke dalam, yaitu materi yang dia sampaikan. Oleh karena itu hati-hati ya dalam hal ini. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, betul nomor 4 ya. Muqaddimah yang nomor 4 yang bisa kami sampaikan adalah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kiamat ini benar-benar sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat, Bapak Ibu. Mana dalilnya kalau kiamat itu sudah dekat? Ayo dibuka Quran surat 33 ayatnya 63. Surat 33 itu Al-Ahzab ayatnya 63. Allah Ta'ala berfirman, surat 33 ayat 63. Allah berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama silakan baca. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Nah, hari kiamat. Maka katakanlah Muhammad, silakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Hanya di sisi Allah. Yang tahu hanya Allah. Terus, dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tambahkan dalil Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim, nomornya agak ke belakang, 2486. Muslim 2486 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buistu ana wasa'a kahataini." Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, pelan-pelan, jarak waktu aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Stop. Jarak aku diutus oleh Allah sebagai Rasul, jarak antara aku diutus oleh Allah sebagai Rasul dengan nanti kiamat seperti ini. Lanjut. Beliau memberi isyarat dengan merapatkan telunjuk dengan jari tengah. Duh, telunjuk sama jari tengahnya dirapatkan. Mohon maaf ini, telunjuk ke jari tengah. Deket ini. Nabi tidak memberikan isyarat ibu jari dengan jari telunjuk. Jauh ini. Ini begini. Dekat. Ya. Gak usah dikait-kaitkan. Kalau bilang begini gak usah dikait-kaitkan. Ya. Gak usah. Udah dihilangkan dulu ya. Gak usah ya. Macam-macam ini nanti ya. Gak boleh. Baik. Dekat sekali kiamat ini. Berarti kiamat ini sudah dekat dan wajib kita imani dan mari kita memperbanyak amal soleh. Dan yang terakhir, penutup yang nomor 5, ternyata kiamat itu dibagi menjadi 2. Maaf, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2. Tanda-tanda kiamat itu ada 2, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai muqaddimah dulu ya. Mana dalilnya tanda kiamat itu ada 2? Silakan dibuka surat nomor 47. Surat 47 itu surat Muhammad. Ayatnya nomor 8. Surat 47 ayat 8. Surat 47. Sebentar. Iya. Sebentar. Bukan. Surat 47 ayatnya bukan ayat 8. Sebentar. Sambil kita maaf. Coba surat 4 coba. Ya, Anisa. Coba ayat 78.
tentang kematian. Bukan ya. Tentang apa? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Tentang apa? Ustaz? Pembagian hari kiamat. Pembagian hari kiamat. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Sambil saya ingat-ingat ini suratnya. Intinya kiamat ada dua. Ya, tanda kiamat ada dua. Yang pertama ada yang namanya as-sa'atus sughra. Yang kedua as-sa'atul kubra. Yang pertama tanda kecil kiamat atau tanda-tanda kiamat kecil, boleh dibolak-balik boleh. Yang kedua tanda besar kiamat atau tanda-tanda kiamat besar. As-sa'atul kubra. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Bedanya apa? Bedanya, nah ini. Perhatikan ini. Al-A'raf 187 mungkin. Al-A'raf 187 ya. Nanti kita akan baca. Sebentar, ini kita lanjutkan dulu aja. Bedanya adalah kalau tanda-tanda kiamat kecil, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya kiamat besar. Saya ulang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kiamat besar yang munculnya itu secara terus-menerus dan dianggap biasa oleh manusia. Dianggap biasa. Dianggap biasa. Tapi munculnya terus-menerus, berlangsung terus-menerus sampai nanti kiamat besar. Bisa ngasih contoh? Oh ya banyak contohnya. Seperti Nabi pernah mengatakan tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai banyaknya pembunuhan. Sekarang ibu-ibu lihat, gara-gara uang 2000 perak saja nyawa melayang. Betapa murah harga nyawa manusia. Seperti Nabi mengatakan tidak akan pernah terjadi kiamat hingga zina dilakukan terang-terangan. Mereka itu nggak pakai malu, diupload, dikirim ya supaya orang tahu zina terang-terangan. Sekarang terjadi. Jadi betul kalau begitu tanda kiamat kecil itu maksudnya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berlangsung terus sampai hari kiamat besarnya dan peristiwa itu dianggap lumrah biasa oleh manusia. Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai umatku nanti banyak yang mabuk, banyak yang meminum khamr, bahkan mereka memberi nama tidak seperti nama aslinya. Khamr kan memabukkan, kurang keren. Sekarang dikasih nama, entah itu yang cair atau yang serbuk atau yang berupa pil, entah itu putau, entah ekstasi, namanya bagus-bagus, entah sabu, entah apapun sudah. Padahal intinya satu, khamr. Nabi sudah sampaikan, akan muncul nanti nama-nama yang mereka tidak menyebutnya itu khamr, tapi nama-nama yang menarik. Itu ada dalilnya. Oh. Ya, jadi dianggap biasa terus berlangsung sampai kiamat besar. Lah adapun tanda kiamat besar ini perbedaannya sekarang. Kalau kiamat besar, peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kiamat, yang sekarang belum muncul, belum. Tapi nanti pasti akan muncul di akhir zaman. Akan muncul di akhir zaman. Dan munculnya adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi. Munculnya itu sesuatu yang tidak biasa. Contohnya banyak. Dajjal kan belum keluar sekarang. Belum. Ya. Dajjal, nanti akan turun Nabi Isa di akhir zaman, akan keluar Imam Mahdi, namanya Imam Mahdi seperti nama Nabi kita, ya nama ayahnya Imam Mahdi seperti nama ayah Nabi kita, akan muncul anak keturunannya Rasul yang terakhir ini. Cuman bedanya versinya, kalau menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi ini jalurnya anak cucunya Rasul dari jalur Hasan. Tapi kalau menurut versi Syiah Rafidhah, mereka mengatakan Imam Mahdi ini akan muncul anak keturunannya Rasul dari jalur Husain. Ya wajar mereka mengatakan demikian karena mereka mengkultuskan Husain. Orang Syiah kalau pergi haji atau umroh kan tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak. Orang Syiah mengucapkan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Aku penuhi panggilanmu wahai Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Ya, alhamdulillah Arab Saudi menutup mereka sehingga mereka nggak bisa masuk ke Arab Saudi. Sehingga benar kalau mereka buat Ka'bah sendiri di Iran.
Sudah nggak apa-apa, lebih baik begitu dah. Karena banyak muncul kekacauan, yaitu dari orang-orang Syiah. Ka'bah itu pernah kehilangan Hajar Aswad 21 tahun. Jadi nggak ada Hajar Aswadnya. Jadi kita melambaikan tangan itu nggak ada Hajar Aswadnya. 21 tahun. Dicongkel oleh orang-orang Iran, dibawa pulang ke negerinya, lalu dikembalikan oleh pemerintah Iran, yaitu dalam keadaan sudah pecahan-pecahan. Sudah pecahan-pecahan. Ya, itu. Bahkan pernah terjadi tahun 50 sekian, boleh dibuka YouTube, sejarah tidak mungkin dipungkiri. Sejarah membuktikan, tahun 50 sekian pengeboman dalam Masjidil Haram sehingga banjir darah. Itu pun orang Syiah yang melakukan. Banyak sekali kekacauan yang dibuat. Oleh karena itu lebih baik sudah langsung tutup untuk orang Syiah. Silakan haji sendiri saja. Ya, karena apa? Kitabnya beda dengan kita, Qurannya, rukun Islamnya beda dengan kita, rukun imannya beda dengan kita. Selesai, keluar sudah. Ya, baik. Oleh karena itu, maka dalam hal ini hati-hati ibu-ibu sekalian, karena banyak sekali yang memiliki pemahaman-pemahaman Syiah. Baik, kami cukupkan sampai di sini, sampai poin 5. Mudah-mudahan pada kajian berikutnya Allah pertemukan kita kembali. Kita akan masuk tanda-tanda kiamat yang nomor 1. Kiamat kecil. Kiamat besarnya nggak kita bahas dulu. Kiamat kecil itu banyak tanda-tandanya. Nanti apa satu persatu. Dan nanti setiap selesai kajian, insya Allah tolong panitia atau pengurus majelis taklimnya mengingatkan saya akan kirimkan file PDF-nya. Jadi nanti ibu-ibu yang tertinggal catatan bisa lihat di PDF-nya, itu bisa dikopi dan diperbanyak dibagikan kepada para jamaah yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Jadi nanti filenya akan kami kirim. Wallahu a'lam wa bishawab. Karena kalau kita mencari buku ini, insya Allah sudah tidak ada lagi. Karena saya punya buku ini 15 tahun yang lalu. Ya, insya Allah kesulitan cari buku ini sudah. Ya, sudah nggak terbit lagi. Ya, makanya musibah paling besar itu bukan musibah sakit atau apa, bukan. Musibah terbesar itu adalah seseorang yaitu kehilangan kitabnya. Nah, itu ya. Makanya kalau buku dipinjam jamaah, waduh. Ya. Nangis saya kalau tidak dikembalikan itu. Iya, seperti itu ya. Oleh karena itu maka ada yang mau pinjam, Ustaz tak kopi, Ustaz jangan ya. Nanti saya berikan file PDF-nya saja setiap kajian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu. Agak keras sedikit Ibu ya. Tafadholi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. 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 Barakallahu fiki. Beliau bertanya tentang istighfar. Bagaimana itu? Apakah istighfar itu ada macamnya dan bagaimana bacaannya? Bapak Ibu sekalian, istighfar itu artinya adalah memohon ampun. Istighfar itu dibagi dua Bapak Ibu. Ada istighfar itu dengan anggota badan, minta ampun tapi dengan anggota badan. Ada istighfar itu dengan lisan, bukan anggota badan, dengan lisan. Contoh, istighfar yang dengan anggota badan. Jadi nggak perlu ibu-ibu, bapak-bapak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilai, atau yang lain astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nggak perlu, cukup melakukan amalan-amalan yang akan kami sebutkan ini, maka dosa Anda akan luntur meskipun lisannya tidak mengucapkan astagfirullah. Tapi cukup dengan anggota badan. Contohnya Ustadz, satu amalannya bersalaman tangan. Katanya baginda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimaini yaltaqiyani
fayatasafahani ila ghafarat dzunubahuma. Dua orang muslim yang bertemu saling berjabatan tangan, salaman tangan, maka Allah akan ampuni dosa kedua orang itu. Salaman tangan itu melunturkan dosa. Salaman tangan. Oh, lisannya nggak perlu mengucapkan astagfirullah, itu. Ada lagi, yaitu misalnya, nah ini, itu Sahih Targhib, saya bawa Sahih Targhib. 5. Nomor 5. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 5. Nomornya 2000. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomornya 2526. 2526. Coba Sahih Targhib wa Tarhib 2526. Ketemu? Dari Maimunah. Ya, silakan. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Bagian akhir Ibnu Umar. Bawa. Sahabat Ibnu Umar. Iya. Hadis Ibnu Umar, ia berkata. Ya, silakan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata. Ya. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Perhatikan baik-baik ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni adnabtu dzamban 'aziman." Silakan. Sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Aku ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia tidak sebutkan dosa apa itu. Fahalli min taubati. Silakan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah saya masih bisa bertobat? Apakah dosa saya masih diampuni oleh Allah? Apa masih ada kesempatan dosaku ini diampuni? Bapak Ibu tahu apa jawabannya Nabi kepada orang ini? Silakan. Maka beliau menjawab. Silakan. Halaka min ummin. Silakan. Apakah kamu punya ibu? Kau punya ibu enggak? Ibu masih hidup atau tidak? Apa jawaban orang itu? Ia menjawab tidak. Tidak, ibuku telah wafat. Ibuku sudah meninggal dunia. Nabi bertanya lagi yang kedua. Fa'alaka min khalati. Silakan. Beliau bertanya, apakah kamu punya bibi? Ya. Saudari dari ibu. Baik, apakah punya bibi, saudarinya ibu? Entah itu bude, entah bule. Ya, jadi yang dari ibu, bukan dari ayah. Saudara kandungnya ibu, entah kakaknya ibu atau adiknya ibu. Apa kau punya kholati, saudari ibu, bukan saudarinya ayah? Maka orang itu menjawab, ia menjawab, iya. Ya, aku punya. Maka kata Nabi, kalau ingin tobatmu diterima, dosa besarmu diampuni oleh Allah, fabirroha. Silakan Pak Didi. Beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Maka berbaktilah kau dengan tantemu yang dari ibu. Karena bakti dengan tante, saudara ibu ini, maka bisa melunturkan dosa. Betapa banyak di luar sana keponakan-keponakan yang sudah tidak peduli lagi sama tantenya. Padahal bakti berbuat baik dari jalur ibu ini melunturkan dosa. Lah kalau berbuat baiknya dari jalurnya bapak Ustadz, kakaknya bapak yang perempuan atau adiknya bapak, bude atau bule yang dari bapak Ustadz. Lu dapat pahala tapi bukan yang melunturkan dosa, bukan. Pahalanya itu di lapangan rezeki, dipanjangkan umurnya, dapat. Bukan yang melunturkan dosa. Khusus yang ini, yang dari jalur ibu. Berarti Ustadz, kalau laki-laki tadi ketika ditanya Nabi, apakah ibu masih hidup? Kalau dia menjawab, iya ibuku masih hidup, maka Nabi akan menyuruh berbakti sama ibunya. Iya, karena bakti sama ibu melunturkan dosa. Bakti sama ibu. Jadi itu yang namanya minta ampun dari sisi anggota badan. Meskipun lisannya tidak mengucapkan istighfar. Adapun yang kedua, istighfar minta ampun. Contohnya banyak ya sebenarnya ya, karena waktunya ini. Yang kedua, ada istighfar itu yang di lisan. Lah istighfar yang di lisan yang dibaca oleh ibu tadi, astaghfirullah, atau misalnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau yang lain. Zikir pagi petang, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dibaca 100 kali itu. Atau ucapan yang lain, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai terakhir wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu termasuk istighfar lisan. Termasuk setelah sholat itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lisan, ya boleh.
Adapun yang ibu tadi sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu bukan istighfar. Itu perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya sering-sering baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu dalil tentang perintah solawat, bukan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, silakan Ibu. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu sebagai orang muslim hukumnya itu gimana? Itu berdoa, saya berdoa rumah TK. Dan kita karena setiap ke rumah ngajak berdoa dengan tema yang nggak sama, kita mau menolak itu sungkan gitu. Dia yang memimpin doa. Iya. Dia emang. Iya, saya baca rumah TK, akhirnya saya baca rumah TK. Ya, Gimana kita sebagai orang muslim bukan? Nah. Ya kongkonan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya karib kerabat berlainan akidah non muslim, apakah kita harus berbuat baik? Ya, berbuat baik, tetap itu, tetap, karena karib kerabat. Sebatas apa? Sebatas masalah duniawi. Adapun dalam masalah agama, garisnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak boleh memberikan dia hadiah saat hari raya mereka, tidak boleh mengucapkan selamat hari raya mereka, tidak boleh kita memberikan parcel pada saat hari raya mereka, tidak boleh membuatkan makanan. Ustadz, saya ini usaha catering, Ustadz, dipesan untuk acara Natal, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena sama dengan tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa, ya. Baik, pertanyaan beliau adalah bagaimana kalau dia berdoa di rumah saya, dia yang memimpin doa, maka satu, jangan diaminkan karena jelas dia memohon kepada Tuhan yang trinitas, Tuhan lebih dari satu. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan dia memohon kepada Tuhan yang berbilang trinitas, maka tidak perlu diaminkan. Silakan dia baca doa sendiri. Ibu dalam hati baca doa sendiri. Seperti itu, ya. Cukup ibu baca doa sendiri di dalam hati. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh enggak mendoakan mereka, Ustadz? Boleh, asalkan doanya itu bukan doa ampunan dan doa rahmat. Aja. Yang lain boleh. Doa didoakan supaya kamu sehat, usahamu lancar, supaya anak-anakmu diberikan kebahagiaan, supaya kamu dimudahkan dalam bisnismu. Boleh, urusan duniawi. Tetapi kita doakan Allahumma gfir lahu, nggak boleh. Atau orang tua kita, maaf, orang tuanya non muslim, Robbi firli, wali nggak boleh. Didoakan ampunan. Buka Al-Quran. Pak Didi. Suratnya nomor 9, surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Ulang lagi kalimat itu. Tidak pantas, tidak patut, tidaklah sepatutnya bagi Nabi terus dan orang-orang yang beriman. Apa yang tidak patut, tidak pantas itu? Memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Gak boleh didoakan ampunan, gak boleh didoakan rahmat, gak boleh. Tapi doa yang lain boleh. Ya sehat, gitu boleh.
Begitu Bu ya. Allah alam. Terakhir penutup Ibu. Siapa tadi? Iya, silakan terakhir. Bibi. Iya, iya. Untuk wanita juga berlaku. Dia harus berbuat baik kepada bibinya yang dari jalur ibunya. Tante dari jalur ibu. Bude atau bule. Ya, dalam bahasa Arab kholati. Ya, kholati. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan kami karena di luar prediksi betapa krumitnya jalan. Insya Allah nanti untuk berikutnya kita berupaya kontak kajian kita pukul 8.30 ya, insya Allah. Terima kasih dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.